Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Dan perkenalkan, nama saya Dedi sebagai moderator. Saya Siti Nurbining sebagai pembaca materi. Saya Reni sebagai pembaca materi. Saya juga berlari ya. Mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat? Pancasila merupakan sistem filsafat, merupakan bahan renungan yang membuat kesadaran para pendiri negara termasuk Soekarno ketika menggagas ide filosofik Roslat. Renungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofi dalam menjadi identitas bangsa Indonesia. Renungan yang berkembang dalam diskusi sejak sidang BPKI sampai ke pengesahan Pancasila oleh BPKI termasuk salah satu momentum untuk menemukan Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Menelusuri konsep dan definisi Pancasila sebagai sistem filsafat. Konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Apa yang dimaksud dengan sistem filsafat? Sistem filsafat merupakan sekumpulan sikap dan kekayaan terhadap kehidupan alam yang biasanya diterima secara kritis. Ini menurut arti dalam informal. Filsafat adalah suatu proses kritik dan pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi dalam arti formal. Usaha mendapatkan gambaran keseluruhan dalam arti komprehensif, analisis logis dan bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep dalam arti analisis linguistik. Kumpulan prometik yang langsung mendapatkan perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh filsafat lain dalam arti aktual fundamental. B. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Mengapa manusia memerlukan filsafat? Jawabannya atas pernyataan tersebut dikemukakan oleh Titus, Smith, Nolan. Tidak hanya di zaman Yunani yang telah memberikan peradaban besar melalui pemikiran para filsuf, di zaman modern sekalian. Ini pun manusia memerlukan filsafat karena beberapa alasan. 1. Manusia telah memperoleh kekuatan baru seperti sains, teknologi, dan sebagainya. Akan tetapi mereka merasa tidak tentram dan gelisah karena tidak tahu makna hidup mereka dan arti yang harus ditempuh. Filsafat memiliki peran penting untuk membimbing manusia kepada keinginan dan aspirasi mereka. Yang dibacakan selanjutnya oleh teman saya Dedi. B. Sebenarnya alasan diperlukannya kajian filsafat sebagai sistem filsafat. Yang pertama, filsafat bisa sebagai identitas objektif dan identitas subjektif. Pancasila sebagai identitas asalnya dapat menjadi pergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menentukan hal yang sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk melihat nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua adalah dasar teologi filsafat Pancasila. Teologi menurut Aristoteles merupakan cabang terdapat pengembangan tentang hakikat segala yang ada secara umum hingga ilmu yang membahas secara khusus. Teologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari suatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dari berakhlak itu juga dalam istilah substansi. Dan yang ketiga adalah dasar epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar Tuhan, kemungkinan, ruang lingkup dan dasar pengetahuan. Yang keempat adalah dasar aksiologis Pancasila. Aksiologis dan dasar aksiologi Pancasila yang berdasar yang
sosiologis bisa termasuk terkait dengan masalah nilai. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Satu, sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, ada sila keturunan yang Maha Esa, dan dua, sila kebiasaan yang berada, tiga, sila Indonesia, keempat, sila yang dipimpin oleh kebijakan dalam pembentukan perwakilan, lima, keadilan sosial seluruh Indonesia. Dan ada sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat dan sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Dia membangun argumen tentang dinamika tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosof non-nilai. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofi Soekarno atas rencananya pendirian negara Indonesia Merdeka. Nah, ide tersebut dimaksud sebagai dasar peralihan bagi penyelenggaraan kehidupan negara. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofi Soekarno atas rencananya dan sebagai dasar. Dan yang kedua, tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan besar-besarnya merupakan upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk penentangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup, konsumerisme dan lain-lain. Nah, kemudian yang B, komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara-negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Kemudian mendeskripsikan esensi dari urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, begini esensi hakikat terbagi jadi 5. Yang pertama itu hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai unsur utama dalam kehidupan semua makhluk. Nah, artinya sila ketuhanan menjadi inti pokok dalam kehidupan masyarakat baik beribadah maupun menjalankan kesehariannya. Dan poin yang kedua itu adalah hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monokulturis yang terdiri atas 3 monokulas, yaitu susunan kodrat atau jiwa raga, kemudian kodrat makhluk individual sosial, kedudukan kodrat atau makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Kemudian poin yang ketiga adalah hakikat sila dan persatuan. Nah, terkait dengan semangat kebangsaan, rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan dalam 3 jenis, yaitu tanah real dan tanah air formal dan tanah air mental. Kemudian poin yang 4, hakikat sila kerakyatan yang terletak pada prinsip musyawarah. Artinya putusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Yang kemudian poin yang kelima adalah hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Nah, next. Kemudian yang kedua adalah urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat juga dibagi beberapa poin. Dalam
Yang pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memberikan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, juridis, dan juga merdeka dalam menciptakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara materi maupun spiritual. Nah, poin yang keduanya, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alat pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Dan poin yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar kebijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat menentukan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat kembangnya. Dan kemudian poin yang keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa untuk menjaga keseimbangan dan konsentrasi antara tindakan dan pemikiran. Jadi saya akan membacakan tentang rangkuman, pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat sudah dikenal sejak para pendiri negara membicarakan masalah dasar filosofi negara dan pandangan berbangsa. Meskipun kedua istilah tersebut mengandung muatan filosofi, tetapi Pancasila sebagai sistem filsafat yang mengandung pengertian lebih akademis, memerlukan perlindungan lebih mendalam. Filsafat Pancasila merupakan istilah yang membuka dalam dunia akademis. Ada dua pendekatan yang berkembang dalam pengertian filsafat Pancasila, yaitu Pancasila sebagai geneticus objektif dan Pancasila sebagai genetik subjektif. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi karena yang pertama meletakkan Pancasila sebagai aliran atau objek yang dikaji oleh aliran-aliran filsafat lainnya. Sedangkan yang kedua meletakkan Pancasila sebagai subjek yang mengkaji aliran filsafat lainnya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan berdasar mengenal sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam penyelenggaraan negara, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Untuk teman-teman yang ingin lebih memahami Pancasila sebagai sistem filsafat, saya bisa mencari informasi salah satunya di berbagai konsep dalam pengertian kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat di Indonesia terkait dengan sikap inklusif, toleran, dan gotong royong dalam keragaman agama dan budaya, atau contoh tentang keputusan yang diambil berdasarkan pada prinsip musyawarah dan mufakat lingkungan sekitar karya. Sekian saya kembali ke penjelasan. Sekian dari presentasi kami. Apakah teman-teman ada yang bertanya tentang materi kami? Ya, Yumi, silakan bertanya. Saya Yumiansi bertanya kepada Bapak penyanyi, apa yang dimaksud dengan filsafat? Sekian, terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, saya Berlimus akan jawab pertanyaan dari ini. Jadi, filsafat itu berarti cinta kebijakan atau benar? Apa dapat diterima ini? Baik, terima kasih. Oke. Oke,